Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrianti Ananda dari kelas C, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video ini saya akan menjawab beberapa soal MIT dari mata kuliah Ekonomi Demografi. Berikut adalah soal-soalnya. Transisi demografi sudah terlihat di beberapa negara-negara maju. Konsep transisi demografi sendiri menjelaskan bagaimana negara maju tersebut telah melewati tahapan transisi demografi. Setidaknya terdapat 4 tahapan perkembangan transisi demografi, yaitu tahapan 1, kelahiran dan kematian tinggi, di mana sektor pertanian lebih mendominasi dibandingkan sektor industrian, di mana masyarakat belum paham pentingnya pola keluarga kecil guna menyeimbangkan pendapatan dan juga belum paham akan pentingnya kesehatan. Tahapan yang kedua yaitu tingkat kelahiran masih tinggi, namun tingkat kematian cenderung rendah. Tahap ini telah memasuki tahap industri, tetapi masyarakat belum paham akan pentingnya pola keluarga kecil untuk menyeimbangkan pendapatan, namun sudah sadar akan pentingnya kesehatan yang menyebabkan tingkat kematian rendah. Tahapan yang ketiga yaitu kelahiran mengalami penurunan dan kematian menurun sehingga menjadi stabil. Pada tahap ini, masyarakat telah memiliki kesadaran akan pentingnya menyeimbangkan pendapatan dan kelahiran anak, serta sudah sadar akan pentingnya memelihara kesehatan. Tahapan yang keempat yaitu kondisi kelahiran dan kematian rendah, yang dimana masyarakat telah memiliki kesadaran akan pentingnya menyeimbangkan pendapatan dan kelahiran anak, serta telah sadar akan pentingnya memelihara kesehatan, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan stabil. Indikator yang dapat digunakan yaitu indikator demografis kependudukan seperti jumlah, struktur, dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk, pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk. Merupakan komponen yang dilakukan banyak pihak, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh komponen bangsa ini memiliki peran dan kontribusi langsung terhadap perubahan komponen demografis. Jika komponen demografis ini dapat ditata menuju pertumbuhan penduduk yang seimbang, sudah pasti tidak akan mempengaruhi komponen non-demografis. Indikator yang kedua yaitu indikator non-demografis yang berkaitan langsung dengan masalah kesejahteraan, seperti persentase penduduk miskin, persentase keluarga prasejahtera, indeks pembangunan manusia, indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks daya beli, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan setengah menganggur. Yang membedakan yaitu sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan setiap 10 tahun sekali. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Sedangkan registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Pendekatan sosial. Friedman tahun 1963 menganalisis fertilitas dari sisi sosiologi. Kerangka pikir yang dibangun mengembangkan konsep variabel antara dari Davis dan Blake tahun 1956 menjadi suatu kerangka pikir yang lebih lengkap. Friedman mengatakan bahwa variabel antar yang mempengaruhi fertilitas secara langsung pada dasarnya dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat, seperti norma tentang ukuran keluarga dan norma tentang variabel itu sendiri. Selanjutnya, norma-norma tentang ukuran keluarga dan variabel dipengaruhi oleh tingkat fertilitas. Pendekatan ekonomi. Leibenstein dapat dikatakan sebagai peletak dasar apa yang dikenal dengan teori ekonomi tentang fertilitas.
Libeskind menyatakan pengeluaran untuk membesarkan dan merawat anak merupakan biaya atau kos dari kepemilikan anak tersebut. Jika pendapatan orang tua meningkat, maka preferensi orang tua untuk mempunyai anak akan berubah. Orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang lebih baik, yaitu menyekolahkan setinggi mungkin, memberikan makanan bergizi dengan jumlah yang cukup, memberikan kursus-kursus di luar jam sekolah, membawa ke tempat perawatan kesehatan yang lebih berkualitas. Menurut Libeskind, anak dilihat dari dua aspek, yaitu kegunaan atau utility, memberikan kepuasan, memberikan balas jasa ekonomi atau membantu dalam kegiatan produksi sumber penghidupan di masa depan. Yang kedua itu biaya atau kos, biaya langsung dan biaya pangan dan sandang, biaya tidak langsung, kesempatan yang hilang karena adanya tambahan seorang anak. Tentukan GFR dan ASFR. Untuk GFR dengan rumus L per W 15-19 dikali 1000, 59 dikali 1000 per 1800, hasilnya yaitu 32,8, yang dimana L sama dengan jumlah bayi yang lahir hidup selama periode penduduk 1 tahun. W 15-19 yaitu jumlah penduduk wanita usia reproduksi. Untuk ASFR 15-19 yaitu dengan rumus L 15-19 dikali 1000 per W 15-19 dengan hasil 3 per 150 dikali 100, hasilnya yaitu 20, yang dimana ASFR 15-19 sama dengan 20, berarti dari 1000 orang wanita yang berusia 15-19 tahun telah lahir 20 bayi dalam setahun. ASFR 20-24 dengan rumus L 20-24 dikali 1000 per W 20-24 dengan hasil 4 per 200 dikali 1000, hasilnya yaitu 20. Untuk ASFR 25-29 dengan rumus L 25-29 dikali 1000 per W 25-29 dengan hasil 5 per 250 dikali 1000, hasilnya yaitu 20. Untuk ASFR 30-34 dengan rumus L 30-34 dikali 1000 per W 30-34 dengan hasil 15 kali 1000 per 300, yaitu hasilnya 50. Untuk ASFR 35-39 dengan rumus L 35-39 dikali 1000 per W 35-39 dengan hasil 17 kali 1000 per 350, hasilnya yaitu 48,5. Untuk ASFR 40-44 dengan rumus L 40-44 dikali 1000 per W 40-44 dengan hasil 10 kali 1000 per 300, hasilnya yaitu 33,3. Untuk ASFR 45-49 dengan rumus L 45-49 dikali 1000 per W 45-49 dengan hasil 5 dikali 1000 per 250, hasilnya yaitu 20. Standarisasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara atau komparabel antara beberapa populasi atau subgrup dengan memperhitungkan konfounding utama seperti perbedaan umur dan seks pada komposisi atau subgrup yang berbeda. Macam-macam standarisasi, yaitu yang pertama standarisasi langsung, distribusi populasi standar berdasarkan kelompok umur atau jenis kelamin. Pada standarisasi langsung ini membutuhkan rata-rata spesifik umur atau seks pada populasi studi dan komposisi populasi berdasarkan seks atau umur pada popular standar. Yang kedua, standarisasi tidak langsung, angka rata-rata spesifik umur atau jenis kelamin per kelompok dari populasi standar diaplikasikan pada setiap kelompok dalam populasi studi. Hasil dari STD adalah rasio angka kematian atau kesakitan yang terstandarisasi. Walaupun demikian, perhitungan angka rata-rata yang distandarisasi langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya sama. Kedua metode ini bisa digunakan untuk mempertimbangkan faktor lain selain umur dan jenis
kelamin, seperti perbedaan komposisi ras atau suku.